Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Muhammadiyah 5 Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam acara eksposisi peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. SMP Muhammadiyah 5 Siliragung, an accredited school on Antuhaina Street, number 42, Siliragung, Banyuwangi, East Java. Ragui presents Kisah Cinta dari Sri Tanjung that will be performed by M. Tegar Wibisono as Bagawan Sita Mantra, Endi Zahra Setiawan as Dirgandini, Nur Cahaya as Sri Tanjung, Raffi Aldani as Raden Sidepekso, Arnold Kevin as Prabu Suhakromo, Ahmad Saputra as Kala Kupet, M. Iqmal as Kala Dana, Said Rifki Saleh Permana Galang as Pengawal Raden Sidepekso, Florencia Elvareta Evelyn Rama Nadatakoli, Isti Mailan Adelia as Dayang, Marisa Amelia Nihani Aulia Zaskia, Maliza as Rakyat Ardiatra, Wahyu Setio, Hedi Setio, Wistarawati, M. Saiful, Sudi Mizaki, Rifat as Pemberontak, Evelyn Agneta Tazia as narator. Ladies and gentlemen, please welcome, join the show. Sebuah pertapaan yang tenang dan asri di lereng gunung. Suara suling bambu terdengar samar. Sri Tanjung sedang menyiram buah bersama Dirgandini. Gusti Ayu Sri Tanjung, lihatlah bunga-bunga ini. Mereka mekar indah sekali hari ini. Sepertinya mereka tahu kalau hati Gusti Ayu sedang gembira. Dirgandini, alam selalu jujur. Jika kita merawatnya dengan kasih, mereka akan membalasnya dengan keindahan. Tak ada alasan khusus untuk tidak bahagia di tempat seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh langkah kaki kuda dan erangan kesakitan. Raden Sidepekso masuk dengan memegangi lengannya yang terluka akibat berburu. Ia ambruk di dekat pagar
pertapaan. Ya ayo, lihatlah, ada orang asing. Tenang Durgandini, Sri Tanjung, bawalah pemuda itu kemari. Alam mempertemukan kita dengan jiwa yang sedang terluka. Sri Tanjung dan Durgandini membantu Raden Sidapeksa duduk di depan. Sri Tanjung dengan cekatan membersihkan muka Sidapeksa menggunakan kain bersih. Apakah aku sudah mati dan engkau adalah bidadari dari kayangan? Gusti, Anda masih hidup. Anda berada di pertapaan kakekku, Bagawan Sidamantra. Siapakah engkau anak muda? Apa yang membawamu ke hutan larangan ini? Hamba Raden Sidapeksa, patih dari kerajaan Sinurejo, Begawan. Hamba tersesat saat berburu dan diserang oleh binatang buas. Terima kasih atas pertolongan ini. Beberapa minggu kemudian, tempat yang sama, namun suasana lebih romantis. Sidapeksa sudah sembuh total. Sri Tanjung, waktu yang kuhabiskan di sini bersamamu adalah waktu terindah. Aku tidak bisa membayangkan kembali ke istana tanpa dirimu di sisiku. Raden, engkau adalah seorang kesatria besar, sedangkan aku hanyalah gadis desa pertapaan. Apakah hatimu benar-benar yakin? Demi bumi dan langit, aku mencintaimu karena ketulusan hatimu. Maukah engkau menjadi istriku? Ikut bersamaku ke kota raja. Sidapeksa, cinta bukan hanya tentang hidup bersama, tapi tentang saling percaya di kala badai menerpa. Jika engkau berjanji akan menjaganya, aku merestui kalian. Hamba berjanji dengan nyawa hamba, Begawan. Pesta pernikahan kecil diadakan secara simbolis. Mes tembang kapang kenang wurlan kencang kempul gustinaku lebih romo kamu. Nanda, nong bang bakso kepo
Beksa. Perintah lisan dari Gusti Prabu Sulakromo. Anda diminta segera kembali ke istana. Baik, aku akan kembali sekarang. Dan aku akan membawa serta istriku, Sri Tanjung. Balai Istana Sindurejo. Prabu Sulakromo duduk di singgasana, tampak gelisah. Sido Beksa masuk bersama Sri Tanjung, Durgandini, dan para pengawal. Sembah bagi hamba, Gusti Prabu. Hamba telah kembali, dan perkenalkan, ini istri hamba, Sri Tanjung. Sri Tanjung mendongak dan memberikan sembah. Prabu Sulakromo tertegun, matanya membelalak melihat kecantikan Sri Tanjung. Sifat serakahnya bangkit. Wah, cantik sekali. Wanita secantik ini tidak pantas menjadi istri seorang pati. Dia harus menjadi milikku. Ah, pilihan yang luar biasa, patiku. Selamat atas pernikahanmu. Namun, tugas negara memanggilmu. Di perbatasan utara, ada pemberontakan yang mengancam kerajaan. Aku memerintahkanmu untuk memimpin pasukan dan menyelesaikannya hari ini juga. Hari ini juga, Gusti. Hamba baru saja tiba. Negara tidak bisa menunggumu, Pati. Pergilah. Biarkan istrimu tinggal di keputihan bersama para dayang agar dia aman. Baiklah, Gusti. Hamba berangkat. Hentikan! Sudahi pemberontakan ini! Apa katamu? Hentikan! Tidak! Siapa kamu? Aku, Raden Sido Beksa. Lawan aku! Serbu!
wanita seindah dirimu harus menghabiskan malam sepi tanpa suami? Mengapa tidak memilih menjadi ratu di istana ini? Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba adalah istri sah dari Patih Sidapeksa. Kesetiaan hamba hanya untuk suami hamba. Sidapeksa ingin tidak kembali dari medan perang. Menyerahlah kepadaku, Sri Tanjung. Lebih baik hamba mati daripada harus mengkhianati suami hamba. Silakan pergi, Gusti Prabu. Jagalah kehormatan Anda sebagai raja. Prabu Sulakromo murka dan keluar dengan amarah yang meluap. Di koridor istana, Prabu Sulakromo memanggil Kalagutik dan Kaladana. Sidapeksa sudah kembali lebih cepat dari perkiraan. Kita harus bertindak. Beritahu dia bahwa istrinya telah menggodaku selama dia pergi. Tak lama kemudian, Raden Sidapeksa kembali dengan seragam yang kotor, namun penuh dengan kemenangan. Sidapeksa masuk ke balai memberi simbah kemenangan, namun wajah raja tampak murung dan dibuat-buat sedih. Gusti Prabu, hamba telah berhasil menumpas pemberontak. Namun, mengapa wajah Gusti tampak berduka? Sidapeksa, hatiku yang setia, hatiku hancur, harus mengatakan ini padamu. Saat engkau bertaruh nyawa di medan laga, istrimu, Sri Tanjung. Ada apa dengan Sri Tanjung, Gusti? Mohon ampun, Raden. Gusti Ayu Sri Tanjung telah menggoda Gusti Prabu. Dia memanfaatkan ketidakhadiran Raden untuk mencari perhatian di kamar raja. Tidak mungkin. Sri Tanjung adalah wanita yang suci. Aku saksinya, Sidapeksa. Dia menolakku hanya karena takut ketahuan. Pikirkanlah, apakah wanita desa tidak akan tergiur dengan kemewahan istana? Uruslah istrimu yang tidak tahu diri itu. Sidapeksa yang terbakar cemburu dan amarah langsung berlari dan berjalan cepat menuju ibunya. Di tepi sungai yang sunyi, suara air mengalir. Raden Sidapeksa menarik lengan Sri Tanjung dengan kasar. Raden, lepaskan! Dirgandini berlari mengejar di belakang sambil menangis, ditahan oleh beberapa prajurit. Raden! Raden Ayu! Jangan kau bawa Raden Ayu! Lepaskan Raden Ayu! Apa salahku, suamiku? Mengapa kau sekasar ini? Jangan memanggilku suami.
suamimu, perempuan culas. Engkau telah menodai kesucian pernikahan kita. Engkau telah menggoda Gusti Prabu saat aku sedang bertaruh nyawa. Demi Dewata yang agung, itu fitnah, Raden. Gusti Prabu yang mencoba menodai hamba. Namun, hamba menolaknya karena hamba hanya mencintaimu. Kebohongan apa lagi yang kau katakan? Lidahmu manis, tapi hatimu busuk. Baiklah, jika kata-kataku tidak memiliki arti di telingamu. Sebelum engkau menancapkan kerismu di dadaku, dengarlah permintaanku yang terakhir. Katakan sebelum ajalmu tiba. Bunuhlah aku dan lemparkan jasadku ke dalam sungai ini. Jika darah dan air sungai ini berubah menjadi keruh dan berbau busuk, maka aku bersalah atas apa yang dituduhkan. Namun, jika air sungai ini tetap jernih dan mengeluarkan bau yang sangat wangi, maka ketahuilah, aku mati dalam keadaan suci dan setia kepadamu. Hari ini dosamu harus ditebus dengan nyawamu. Apa ini? Sangat harum. Wangi, airnya jernih dan wangi. Oh tidak, Sri Tanjung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.